warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laila Molindah. Kali ini saya akan membahas materi tentang manfaat dan cara menjaga sumber daya alam. Nah, penasaran bagaimana penjelasannya? Simak video yang berikut ini. Jadi, tujuan pembelajaran untuk materi kali ini yang pertama yaitu dapat mengetahui manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan. Yang kedua, dapat mengetahui perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, di sini saya akan membahas manfaat sumber daya alam terlebih dahulu. Sumber daya alam yang pertama ini ada hewan. Jadi, apa saja yang bisa kita terima manfaatnya dari hewan? Yang pertama yaitu daging, telur, susu, dan madunya bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian kita juga bisa menggunakan tenaganya untuk bekerja seperti membajak sawah. Membajak sawah ini menggunakan tenaga kerbau. Kemudian tenaga hewan juga bisa digunakan sebagai alat transportasi seperti delman, di mana delman menggunakan tenaga kuda. Manfaat selanjutnya yaitu bulu hewan ternyata juga bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti bulu domba, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat benang wol. Kemudian bulu ayam bisa juga dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Nah, yang selanjutnya sumber daya alam tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan ini antara lain, yang pertama yaitu tumbuhan tanaman pangan digunakan sebagai makanan pokok. Misalnya ada padi, ada jagung, ada umbi-umbian, dan ada sagu. Kemudian tanaman industri bisa digunakan untuk bahan-bahan industri dan perdagangan. Misalnya karet untuk industri ban, kemudian ada kelapa sawit untuk industri minyak goreng, ada kapas untuk industri tekstil, dan ada tebu untuk industri gula. Dan manfaat selanjutnya yaitu hutan. Nah, hutan ini digunakan untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Hutan juga bisa digunakan sebagai tempat perlindungan bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Serta bisa juga diambil hasilnya, bisa berupa kayu maupun tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, hutan ini juga berperan sebagai paru-paru dunia. Nah, yang ketiga itu manfaat air. Air pastinya sangat dibutuhkan dan tidak bisa lepas dari kehidupan sebagian besar makhluk hidup. Terutama untuk manusia, air ini bisa digunakan untuk minum, untuk mandi, kemudian untuk mencuci, bisa juga untuk mengairi sawah, perikanan, dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat ada manfaat tanah. Nah, tanah ini bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, peternakan, kemudian bisa juga untuk pertambangan, dan juga pastinya untuk pemukiman. Selain itu, tanah juga bisa digunakan untuk industri, misalnya untuk industri genteng, untuk industri batu bata, dan keramik. Nah, yang kelima, manfaat udara. Sudah pasti kita tahu bahwa udara ini digunakan untuk pernapasan, dan juga udara bisa digunakan sebagai fotosintesis bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, udara ternyata bisa juga digunakan sebagai tenaga, misalnya saja untuk ban tanpa udara mungkin tidak bisa digunakan. Kemudian ada perahu layar yang menggunakan tenaga angin. Angin itu juga termasuk udara, yaitu udara yang bergerak. Lalu udara juga bisa digunakan untuk kincir angin. Nah, manfaatnya yang keenam ialah sinar matahari. Nah, sinar matahari ini digunakan untuk proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Kemudian sinar matahari juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama bagi perkembangan manusia.
Kemudian sinar matahari juga bisa digunakan untuk menjemur pakaian, kemudian untuk penguapan, dan tenaga bisa digunakan untuk panel surya yang nanti diubah menjadi tenaga listrik. Lalu terakhir ada manfaat barang tambang. Dan manfaatnya itu yang antara lain yang pertama, minyak bumi, gas alam, dan batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian tembaga digunakan sebagai kabel listrik, perhiasan maupun alat-alat rumah tangga. Nah, lalu ada besi yang digunakan sebagai kerangka bangunan dan juga digunakan untuk alat-alat rumah tangga. Lalu ada emas dan perak yang digunakan untuk membuat perhiasan dan medali. Dan terakhir ada timah yang digunakan untuk alat listrik dan bahan pelapis seng. Nah, yang selanjutnya ini ialah menjaga kelestarian sumber daya alam. Setelah kita mengetahui manfaat-manfaat dari sumber daya alam, kita juga perlu menjaga kelestarian sumber daya alam. Karena sumber daya alam ini sangatlah penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu harus perlu dilestarikan agar bisa dimanfaatkan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, yang pertama ini ada pelestarian tanah. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian di tanah ini? Jadi, kita bisa menjaga kesuburan tanah dengan cara melakukan pemupukan. Kemudian kita bisa membuat sengkedan untuk mencegah penyikisan tanah. Lalu kita bisa menanam pohon-pohon di tanah-tanah atau lahan-lahan yang kosong. Lalu kita bisa juga mencegah terjadinya polusi tanah. Yang kedua ada pelestarian air. Untuk melestarikan air ini, kita sebagai manusia ini harus menggunakan air dengan sehemat mungkin, karena bukan kita saja yang membutuhkan, tapi makhluk hidup lain juga membutuhkan air. Lalu kita bisa membuat lubang atau tempat untuk peresapan air hujan. Nah, selanjutnya bisa dilakukan penghijauan pada lereng-lereng yang gundul. Yang selanjutnya ialah pelestarian hutan. Untuk menjaga kelestarian hutan, kita tidak boleh melakukan penebangan liar di hutan. Kemudian kita juga memilih, kalau kita ingin menebang pohon, kita harus memilih pohon yang sudah tua atau yang dinamakan dengan tebang pilih. Selanjutnya, kita bisa melakukan penanaman kembali lahan yang kosong atau yang disebut dengan reboisasi. Dan juga bisa dilakukan pencegahan terhadap penebangan liar atau kebakaran hutan. Nah, yang keempat itu ada pelestarian barang tambang. Kita bisa melestarikan barang tambang ini dengan cara menggunakan barang tambang sehemat mungkin. Kemudian mendaur ulang barang tambang logam. Yang terakhir ada pelestarian hewan. Caranya yaitu tidak melakukan perburuan liar, terutama pada hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang terancam punah. Kemudian langkah yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu tidak menangkap ikan dengan menggunakan bom, racun, atau pukat harimau. Lalu dengan menjaga hutan agar tetap lestari sebagai tempat tinggalnya para hewan. Jadi itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.